Akankah suara PDIP tergerus dalam Pilpres 2024 jika Barisan Projo menarik dukungan politik dari PDI Perjuangan? Lalu sebesar apa kekuatan politik Projo yang notabene di bawah naungan Jokowi dalam Pilpres 2024 nanti? Nah, untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber, ada Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi, pakar politik Hanta Yuda, dan juga nanti kita akan bergabung bersama dengan politikus PDI Perjuangan Bang Effendi Simbolon yang masih kita coba hubungi. Sementara kita ke Mas Budi Ari dulu. Mas Budi, apakah kehadiran Mas Budi di silaturahmi nasional kemarin secara tidak resmi menandakan bahwa Projo menarik dukungan suaranya dari PDI Perjuangan? Loh, kami ini kan diundang. Jadi kami ini kan tamu. KIP ingin menyelenggarakan silaturahim nasional dan kami dari Projo diundang untuk menghadiri acara tersebut. Dan menurut hemat kami kan sangat menghormati pengundang. KIP ini kan isinya tokoh-tokoh berpengalaman dalam mengelola republik ini, dan kami dari Projo merasa sangat terhormat sekali untuk bisa hadir dalam pertemuan itu, begitu loh. Oke. Kami menghormati pengundang KIP, dan KIP kan selalu saya komentar bahwa KIP ini kan manuver politik yang cerdas. Di tengah kebekuan, di tengah kondisi yang masih saling menunggu, KIP berinisiatif untuk melakukan koalisi Indonesia Bersatu tanpa mengerucutkan nama calon presiden atau calon wakil presiden. Ini kan satu terobosan dan warna baru dalam politik Indonesia, begitu loh. Oh ya. Tapi selama ini kan Projo ini dikaitkan erat begitu dengan PDI Perjuangan. Suara Projo juga bagian dari suara PDI Perjuangan. Dengan adanya seperti ini, apakah tidak khawatir bahwa kemudian nanti akan ada ya semacam pertentangan dengan PDI Perjuangan karena suaranya juga akan terpecah? Pertentangan mana? Apa yang bertentangan? Memang KIP ini juga bertentangan dengan partai-partai pemerintah yang lain pendukung Pak Jokowi kan? Enggak. Bahkan dalam pidatonya Pak Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga sudah mengatakan bahwa KIP ini juga terbuka untuk mengundang partai-partai pendukung pemerintah yang lain. Iya. Seperti PDI Perjuangan, Gerindra, dan Nasdem. Begitu loh. Oke. Jadi memang Koalisi Indonesia Baru ini kan inisiatif awal, gagasan awal. Sehingga juga membuka diri bagi kehadiran partai politik yang lain. Jadi jangan dikotomikan sedemikian rupa, karena ini kan spiritnya, kita mengambil bahwa ini spiritnya. Ini langkah cerdas dengan kebekuan politik, terobosan bahwa membentuk koalisi tanpa harus tersekat-sekat dengan capres atau cawapres yang sudah diusung gitu. Karena sebelum-sebelumnya kan koalisi dibentuk udah ada nama capres cawapres, jadi enggak, koalisinya dulu. Menurut saya ini cerdas sekali langkah Koalisi Indonesia Baru. Begitu loh. Oke, saya akan ke Mas Hanta Yuda kalau begitu. Mas Hanta, kalau Anda melihatnya kehadiran Mas Budi Ari, Ketua Umum Projo di silaturahmi nasional ini menandakan seperti apa? Posisinya di PDIP juga bagaimana Anda melihatnya? Iya. Ya, ini tentu sinyal ya, karena kita tahu Projo bagian dari salah satu mesin pendukung atau relawan pendukung Pak Jokowi. Jadi sejak awal ketika kita mengatakan saya kok ragu Partai Golkar, P3 dan PAN membentuk barisan koalisi Indonesia Bersatu tanpa tanda petik ya restu dari Pak Jokowi. Karena tiga partai ini menurut saya adalah tiga partai yang relatif paling mudah dikontrol oleh Presiden Jokowi selama ini. Dibandingkan partai lainnya yang dalam pemerintahan seperti PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra itu sulit untuk dikontrol. Tiga partai ini relatif mudah. Nah, dengan posisi seperti itu, apakah mungkin P3 berani melakukan manuver politik sekencang itu? Apakah mungkin Partai Amanat Nasional yang baru bergabung belum dapat menteri tiba-tiba melakukan manuver sekeras itu? Saya yakin tidak. Tentu terbaca kemudian itu tentu cukup kuat ya sinyalnya, ditambah ada kehadiran Mas Ari Budi, kemudian ada Pak Luhut dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang melakukan sebagai simbolisasi ya, bentuk strategi politik. Paling tidak bacaan kita selama ini bahwa KIB berpotensi menjadi perahu alternatif bagi figur ke depan, kita tidak sebut nama, yang didukung oleh Pak Jokowi sebagai salah satu aktor kuat, sebagai kingmaker buat potensi di 2024 mendatang, jika ternyata berseberangan atau tidak sama dengan partainya PDI Perjuangan. Paling tidak sudah ada alternatifnya. Itu yang saya kira yang bisa dibaca. Tetapi apakah sesuai tema kita ini kemudian dukungan Projo menggembosi PDI Perjuangan? Menurut saya belum tentu. Bukan Projonya,
kalau Projo tidak terlalu determinan akan menggerus suara PDI Perjuangan. Karena yang lebih determinan itu adalah siapa capres nanti didukung oleh PDI Perjuangan. Kalau kemudian PDI Perjuangan mendukung dalam pilpres nanti, pileg dan pilpres serempak, ternyata capres dari kader PDI Perjuangan ada 2 orang. Yang kedua-duanya punya potensi elektabilitas yang sama kuatnya. Sebagai contoh sekarang Puan Maharani dan Ganjar Pranowo sama-sama maju misalnya. Lalu tersimpang dukungannya. Salah satunya mendukung Pak Jokowi sebagai kingmaker, mendukung yang berbeda. Nah inilah yang berpotensi menggerus suara PDI, menggerus suara PDI Perjuangan sedikit atau banyak. Tapi kalau misalnya kita bikin contoh secara diametral, kemudian pendukung misalnya Projo mendukung figur lain yang bukan Ganjar Pranowo punya elektabilitas, Puan Maharani ya tidak terlalu signifikan juga. Tapi dalam konteks kualitatif, misalnya dalam konteks bukan politik elektoral kuantitatif, Projo bisa menjadi mesin politik potensial, itu betul. Tapi dalam konteks ini saya kira lebih relevan adalah faktor Jokowinya dan faktor capresnya. Nah, karena dalam pemilih partai itu saya mengkategorikan 3, Alphard. 1, pemilih partai yang tidak bergantung pada siapa capresnya. Pemilih loyal, dia pemilih fanatik, pemilih banteng itu siapapun capresnya ada. Dia terpegang pada masa loyalis dari PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Itu 1. Ada tipologi pemilih itu. Yang kedua adalah mereka-mereka yang split ticket voting dalam teori. Jadi ada orang yang memilih partai dan memilih capresnya berbeda. Itu mungkin saja meskipun dia pemilih Ganjar Pranowo atau pemilih yang lain tetap memilih PDI Perjuangan, tidak menutup kemungkinan. Dan yang ketiga ini yang paling masuk adalah soal kotel effect, efek ekor jas. Jadi orang cenderung memilih tipologi memilih seorang calon, memilih partai adalah partai si calon presiden yang dia idolakan, yang dia pilih. Baik. Misalnya dia pilih Anies Baswedan. Oh siapa ya partai yang terasosiasi kuat dengan Anies Baswedan? Kalau dia memilih Ganjar, partai apa yang terasosiasi? Kalau dia PDI Perjuangan tentu PDIP. Ini yang memiliki relasi. Tapi di luar itu saya kira hal yang berbeda ya. Yang lebih determinan itu adalah faktor Jokowina dan siapa capres kuat yang didukung oleh Pak Jokowi. Baik. Tapi kalau ternyata itu yang terjadi, maka berpotensi terbelah, terpolarisasilah dukungan karena mereka punya basis yang sama di Jawa Tengah. Misalnya kita bisa ada Ganjar itu fokusnya di Jawa Tengah, dan kita jangan lupa pemilih Jawa Tengah itu sekitar 17-18% dari pemilih nasional, dan itu basis PDIP dan itu juga basis Ganjar. Bisa terkristalisasi kalau diingkat bersama, juga bisa terpolarisasi, tergerus kalau mereka berpisah. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, dengan minta tanggapannya juga dari Mas Budi Adi. Selepas jeda kita kembali sesaat lagi. Kita akan kembali dalam dialog kita. Sudah bergabung bersama kami ada Bang Effendi Simbolon, perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bang Effendi, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai kemungkinan Projo yang kemungkinan bisa meninggalkan PDIP. Nah, terlepas dari Projo adalah ormas bukan partai politik, tapi sepertinya suara yang dibawa mereka ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena juga membawa suara dari pendukung dari Presiden Joko Widodo. Nah, jika kemudian Projo ini merapat ke KIB, apakah tidak khawatir PDIP suaranya akan tergembosi nanti di Pilpres, Bang? Ya, terima kasih ya, bahwa para pengikut diehard dan juga para kader dan juga simpatisan PDI Perjuangan ya tentu dari semua lapisan ya yang berbasis nasionalis dan juga agamis yang sudah terbukti selama ini. Jadi kita tentu akan terus menjaga kepercayaan mereka kepada kita. Jadi tidak harus kemudian mengotak-ngotakkan mana yang pro mana, bahkan saya juga yakin bahwa Pak Jokowi juga akan mengendorse nanti yang akan dipilih oleh Ibu Ketua Umum siapa yang menjadi calon gitu ya. Sudah ada bocorannya siapa, Bang, dari PDIP? Belum ada tuh, masih sepertinya apakah siapa dan siapa masih sepertinya aja, tapi bocorannya belum ada. Dengan belum adanya calon dari PDIP, lalu kemudian terbentuk ada KIB di sebelah nih, ada kemungkinan juga PDIP berkolaborasi dengan KIB? Ada minat mungkin bergabung? Ya, bukan soal minat ya, tapi kan standingnya kan pada posisinya nanti partai akan menentukan ya. Kita kan tidak harus buru-buru lah. Jangan kemudian memainkan manuver politik yang
tidak produktif untuk masalah-masalah kepentingan saat ini ya. Pada akhirnya nanti kan pasti akan ditentukan apakah siapa, apakah Puan Anies, apakah Puan Jokowi, apakah siapa yang akan dipasangkan. Tapi kan itu Puan semua Jokowi nanti maksudnya pada apa, Bang? waktunya. Jadi PDIP mau memasangkan Puan Jokowi nanti di Pilpres? Jokowi jadi Ya kan cawapres kita berarti? Ya bisa saja seperti itu. Semua kan kemungkinan bisa saja. Bisa saja, bisa Puan Anies, bisa Puan Jokowi, kan bisa saja. Kalau tidak berhasil Pak Jokowi ditambah 3 tahun atau menjadi 3 periode kan, biasa saja. Jadi saya kira tidak ada yang tidak mungkin sepanjang itu memang sesuai dengan harapan masyarakat untuk nominasi calon ya tentu. Jadi Baik. kapan waktunya itu, saya kira PD Perjuangan akan menunggu momentum yang pas dan itu saya yakin di Ibu Mega sudah ada waktu yang paling pas buat beliau sampaikan nanti ke publik secara resmi ya, karena kalau kita mengikuti kurang lebih 8 tahun yang lalu itu juga sudah jelang last minute ya, akan dicalonkan Pak Jokowi ketika itu. Nah ini juga saat ini ya satu-satunya partai yang punya standing untuk mencalonkan langsung kan hanya PD Perjuangan. Betul. Tapi tidak berarti kami saya kira berjalan sendiri ya, tentu kita harus bersama. Bahkan kalau bisa ya majority dari partai yang ikut pemilu saat ini juga ikut bersama dengan nantinya koalisi yang akan dibangun untuk memasangkan siapa dan siapa ya walau-walam. Tapi itu tadi kan perumpamaan saja, kalaupun misalnya Puan Anies atau Puan Jokowi kan bisa saja semua, sehingga semua kemungkinan masih bisa terjadi. Baik. Apapun analisanya Mas Hanta kan bisa terjawab juga. Bahwa ini akan migrasi ke sini, ini migrasi ya. Dengan sendirinya kalau ada Pak Jokowi lagi kan migrasinya analogi teorinya Mas Hanta kan seperti itu. Baik. Bahwa akan semua diehardnya Pak Jokowi yang dalam tanda petik di luar partai akan mengikuti kemana si tokoh dicalonkan. Dan demikian juga diehard dari PD Perjuangan mencalonkan misalnya ya posisi Mbak Puan, ya maka kan analogi teorinya teman-teman kan seperti itu. Saya coba mengikuti analogi berpikir seperti itu, walaupun ini masih semuanya kan masih berandai-andai begitu. Baik, perumpamaan yang menarik, nanti saya minta tanggapannya dari Mas Budiari dan juga Mas Hanta. Apakah sepakat dengan perumpamaan yang disampaikan? Nanti kita bahas setelah jeda. Sesaat lagi, tetap bersama kami, tetap di Kabar Petang.